Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Rusyadi, NIM 19000070004. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemilihan kata atau diksi, pembagian makna kata, dan syarat-syarat ketetapan pemilihan kata atau syarat-syarat ketetapan diksi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian makna kata atau diksi adalah kemampuan untuk membedakan makna secara tepat sebagaimana gagasan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, dan juga kemampuan untuk menemukan bentuk kata yang sesuai yang akan digunakan pada kalimat, sehingga pada kalimat itu dapat memiliki nilai rasa ingin dibaca oleh pembacanya. Yang kedua, pembagian makna. Pembagian makna kata dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah makna yang sesungguhnya dari kata tersebut. Makna konotasi adalah makna yang bukan sesungguhnya dari kata tersebut. Makna konotasi dan denotasi pada contoh kalimatnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang kedua adalah makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal dan gramatikal adalah makna yang sesuai dengan kamus atau makna yang berdefinisi. Jadi ketika kalian menemukan kata leksikal dan gramatikal itu bisa dicari di dalam kamus. Contohnya sebagai di kalimat berikut. Yang ketiga, makna referensial dan non-referensial. Makna referensial adalah makna kata yang menunjukkan sesuatu. Misalnya, kantor bupati itu letaknya di Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan kata makna non-referensial adalah kebalikan dari makna kata referensial. Yang keempat, makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual ialah makna kata yang mendeskripsikan kata itu sendiri. Sedangkan makna asosiatif ialah makna kata yang menunjukkan hubungan terkait dengan makna kata tersebut. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Yang kelima, makna kata dan makna istilah. Makna kata ialah makna yang akan terlihat maknanya ketika terdapat pada suatu kalimat. Sedangkan makna istilah adalah makna kata yang bersifat mutlak karena digunakan pada bagian-bagian tertentu saja. Contoh kalimatnya sebagai berikut ini. Yang keenam, makna kias dan makna lugas. Makna kias ialah kata yang digunakan untuk mengutarakan makna secara tidak langsung. Sedangkan makna lugas ialah makna yang jelas atau makna yang berlawanan dengan makna kias. Contoh penggunaannya pada kalimat berikut ini. Pada bagian yang terakhir adalah syarat-syarat ketetapan diksi atau syarat-syarat ketetapan makna. Adapun syarat-syarat ini terdapat 10 butir. Yang pertama, membedakan makna denotasi dan konotasi agar tidak membingungkan pembaca. Yang kedua adalah membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat dengan kata yang mirip ejaannya. Yang keempat, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat diri sendiri. Yang kelima, menggunakan imbuhan asing jika diperlukan dan harus memahami maknanya secara tepat. Yang keenam, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan pasangan yang benar. Contohnya, sesuai, bagi, seharusnya, dan dengan. Yang ketujuh, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Yang kedelapan, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Yang kesembilan, menggunakan dengan cermat kata bersinonim. Misalnya, pria dan laki-laki, saya dan aku, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya.
Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan diksi. Adapun fungsi diksi antara lain 1. Membuat pembaca atau pendengar lebih memahami apa yang akan disampaikan oleh penulis. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada pada gagasan secara verbal baik tertulis maupun terucap. Yang keempat, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang kelima, mencegah salah pemahaman dan perbedaan penafsiran. Yang keenam, mengefektifkan pencapaian tingkat komunikasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan diksi. Diksi memiliki tujuan yaitu memperoleh keindahan kata untuk menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata akan lebih jelas apabila pilihan kata tersebut sesuai dan tepat. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak ada perbedaan interpretasi antara penulis dengan pembaca. Yang selanjutnya yaitu pengertian kata serapan. Kata serapan merupakan suatu kata di dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya merupakan serapan atau sumber yang digunakan untuk padanan kata agar menjadi lebih tepat. Cara pengucapan dan penulisannya dapat dilakukan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya yaitu macam-macam kata serapan dan juga dampak penggunaan kata serapan. Yang pertama itu macam-macam kata serapan ada 5. Yang pertama adaptasi. Yang kedua kata serapan budaya atau culture borrowing. Yang ketiga ada kata serapan mesra atau intimate borrowing. Yang keempat ada adopsi. Yang kelima ada pungutan. Kemudian untuk dampak penggunaan kata serapan itu ada 2, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu adalah masyarakat lebih mengenal penggunaan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga sering menggunakan kata serapan ini karena dinilai lebih gaul dan sebagainya. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia menjadi rendah di mata bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia sekarang ini. Bahkan bahasa Indonesia pun pudar karena seringnya menggunakan kata-kata serapan yang dinilai lebih gaul tersebut. Ya, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.